Pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih kali ini adalah rekayasa penggelembungan aset negara dan beban utang pemerintah. Tema ini saya pilih karena sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu seorang staf ahli Menteri Keuangan yaitu Justinus Prastowo mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan nilai aset negara. Bahkan sampai 2 kali lipat dari nilai utang pemerintah. Seorang mantan anggota Ombudsman mengatakan bahwa meningkatnya nilai aset tersebut belum tentu karena produktivitas utang pemerintah, sebagaimana diungkapkan oleh Justinus Prastowo, tapi justru bisa disebabkan oleh revaluasi aset negara. Jadi betul-betul tidak ada kaitannya dengan nilai utang ataupun produktivitas utang. Dan kita ketahui semua bahwa sekarang ini sekitar 83% dari anggaran belanja pemerintah dipakai untuk membayar utang. Nah, bagaimana situasi yang sesungguhnya, bagaimana revaluasi aset yang terjadi ini, saya akan berbincang dengan seorang mantan anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih. Sekarang saya akan langsung ke beliau. Bravos, your digital radio station. Halo Pak Alamsyah, apa kabar nih? Baik. Ya, ini jadi bagaimana ini masalah pembengkakan aset negara yang sampai demikian hebat, sampai 2 kali dari utang pemerintah. Sementara juga data statistik menunjukkan 83% dari utang pemerintah itu dipakai untuk membayar utang juga. Wah, bisa Anda jelaskan ini bagaimana? Paling tidak banyak orang jadi meragukan bahwa pembengkakan aset ini sebenarnya bukan hasil kerja pemerintah, tapi justru rekayasa dari revaluasi yang dilakukan oleh pemerintah juga. Mas Gigin, revaluasi itu memang merupakan bagian dari rekayasa finansial dalam arti yang netral ya. Kalau sekarang itu kalau kita menyebut rekayasa keuangan itu orang aktif melihat. Tapi yang saya maksud adalah teknik-teknik finansial tertentu yang kemudian bisa memperbaiki atau menyediakan informasi yang lebih baik kepada berbagai pihak, baik untuk pengambilan keputusan di internal ataupun untuk para klien atau investor gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya melihat tujuannya apa sebetulnya revaluasi ini. Sebetulnya itu dimulai dengan perdebatan seolah-olah bahwa utang kita itu sudah digunakan secara produktif. Dan itu ditunjukkan biasanya dikatakan dengan pertumbuhan aset. Gitu ya. Saya melihat bahwa sebetulnya pertumbuhan itu ada 2 sumbernya kan tentunya. Satu adalah memang pembentukan aset real atau kenaikan harga di market dari aset itu. Misalnya kita beli tanah 500 juta tahun demi tahun, kemudian harganya menjadi 700 juta. Berarti kan ada kenaikan 200. Itu yang kemudian dinyatakan sebagai kenaikan dari nilai aset. Jadi 2 sumbernya. Satu memang pembentukan aset baru, kedua memang kenaikan harga. Nah, kenaikan harga ini kemudian dibukukan. Jadi sebetulnya kalau kita boleh sebut dia bukan akibat produktivitas, tapi karena memang dilakukan pembukuan. Sehingga kalau dibilang bahwa aset selama 7 tahun dibandingkan dengan 2014 naik hampir 3 kali lipat, menurut saya kira-kira 175%-nya itu memang karena pembentukan aset baru, belanja pemerintah soal tanah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah karena revaluasi, jadi penyesuaian harga itu yang dibukukan, sehingga lebih tepat kita sebut bahwa pemerintah sudah membukukan nilai aset hampir 3 kali lipat, bukan aset tumbuh gitu ya. Saya juga melihat di dalam konteks ini apakah ada kenaikan aset yang disebabkan oleh pemanfaatan utang secara produktif. Setelah saya lihat apakah utang kita itu memang banyak digunakan untuk pembentukan aset,
dari data yang saya lihat itu, kalau kita lihat pemerintah menerbitkan surat berharga negara dan kemudian menarik utang luar negeri, ternyata memang dari tahun ke tahun, dari sejak 2015 itu terjadi satu kenaikan porsi utang yang digunakan untuk membayar kembali utang. Porsi itu mencapai pada tahun 2018 87%, pada tahun 2019 itu 84%. Kenapa terjadi begini? Karena memang banyak utang surat berharga negara itu yang jatuh tempo pada tahun itu. Dengan demikian, kalau utang itu kemudian lebih banyak dipakai untuk kembali membayar utang, itu berupa pembayaran SBN yang jatuh tempo, cicilan pokok utang luar negeri, dan kemudian juga satu lagi untuk membayar bunga utang, baik SBN maupun juga utang luar negeri, maka boleh dikatakan hanya kira-kira 16% yang digunakan untuk membiayai defisit yang juga digunakan untuk membiayai belanja-belanja lain. Nah, saya lihat betulkah memang selama ini utang-utang itu banyak digunakan untuk belanjakan kepada sektor infrastruktur? Hasilnya, Mas Gigin, saya lihat kita bisa lihat dari belanja infrastruktur pemerintah ya. Kalau nilainya memang membesar. Kenapa membesar? Karena memang size ekonomi kita juga membesar. Namun demikian, kalau kita lihat bahwa setiap belanja itu perlu dilihat pertumbuhannya setiap tahun, saya melihat belanja infrastruktur itu cuma naik tajam pertumbuhannya itu 3 tahun pertama. 2015, 2016, 2017 gitu ya. Dia lebih tajam kenaikannya dibandingkan dengan periode 2010 sampai 2014, katakanlah dengan pemerintahan sebelumnya. Untuk infrastruktur ini kemudian juga menyebabkan tahun 2018 dan 2019 saya melihat memang dia mendatar pertumbuhannya. Jadi boleh dibilang bahkan hampir negatif. Laju pertumbuhan untuk pembangunan infrastruktur melalui belanja negara itu cenderung negatif tahun 2018-2019 dan itu sama dengan porsi utang yang digunakan sampai 87% dan 84% untuk kembali membayar utang. Dengan kata lain, hanya sebagian kecil dari utang itu, kira-kira 13 sampai kemudian 16%, yang digunakan untuk mensupport defisit ya, dan lain-lainnya, termasuk penambahan modal dalam penyertaan modal negara. Maka dengan begini saya menyatakan bahwa sebetulnya korelasi antara utang dengan belanja negara yang produktif itu tidak terlalu kuat. Itu yang menjadi kesimpulan, bahwa aset itu tumbuh satu karena revaluasi, bukan karena pemanfaatan utang secara efektif gitu ya, atas aset. Juga ada pembentukan aset baru yang tidak semata-mata bersumberkan dari utang, bahkan lebih banyak digunakan berdasarkan sumber penerimaan dari dalam negeri. Sebagai salah satu contoh, tahun 2018 defisit kita itu menjadi tipis kalau dikurangi dengan belanja bunga utang. Kenapa? Mengapa demikian? Karena memang di tahun 2018 pemerintah sedang mendapatkan jumlah cukup signifikan dari tax amnesty, sehingga penerimaan pajak itu bisa digunakan untuk belanja dan kemudian dilakukan pembentukan aset-aset baru. Bagaimana dengan belanja lain? Saya lihat di periode pertama pemerintahan Jokowi itu laju pertumbuhan asetnya juga laju pertumbuhan belanja untuk sektor pendidikan itu tidak lebih tinggi dibandingkan dengan periode zaman Pak SBY gitu ya. Apalagi memang pendidikan itu sudah dialokasikan 20% dari konstitusi kita, 20% dari APBN. Tapi saya melihat bahwa di dalam konteks ini, klaim bahwa alokasi untuk pendidikan itu cukup besar, menurut saya harus kita lihat dari pertumbuhan dari belanja itu. Jadi pertumbuhannya cenderung menurun, gitu ya.
Yang lain saya lihat juga ada belanja-belanja yang relatif naik hanya 1 tahun 2 tahun pertama, masuk tahun ketiga tahun keempat dia kembali flat gitu ya. Misalnya subsidi non energi gitu ya, subsidi lainnya, terus kemudian belanja kesehatan juga sama. Apa yang saya maksud bahwa sebetulnya memang bahwa selama ini kalau dikatakan kita hutang banyak untuk mensupport belanja, saya kok melihat bukan hanya di periode Jokowi ya, sejak sebelumnya itu hutang kita itu lebih banyak memang digunakan untuk membayar hutang. Jadi menurut saya ini terjadi kenapa? Terjadi karena tax ratio kita itu merosot terus. Jadi sumber penerimaan pajak kita itu merosot terus sejak zaman SBY cuma naik 2 kali, zaman Jokowi juga cuma naik sekali. Sehingga sekarang bahkan sudah di bawah 10%. Itu yang menyebabkan Bu Sri Mulyani tampaknya habis-habisan untuk mereformasi sektor perpajakan ini. Yang kedua juga saya lihat penerimaan dari pajak ini boros. Kenapa saya sebut boros? Karena biaya pajaknya tinggi. Untuk mendapatkan pajak yang sama, saya perhatikan tahun 2019 kita butuh insentif sebesar 17% dari penerimaan pajak. Jadi kalau kita mau mendapatkan penerimaan 100, kita harus keluarkan 17 kira-kira. Itu yang menurut saya penerimaan pajak kita itu memiliki biaya pajak atau belanja pajak yang terlalu mahal berupa insentif-insentif fiskal itu. Dengan kata lain, maka sekarang pemerintah harus mulai secara spesifik mendalami dan mengevaluasi efektivitas dari insentif fiskal yang selama ini diberikan, Mas Gigin. Satu. Yang kedua, ya memang harus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak tadi, baik dengan perluasan subjek ataupun membangun kembali atau menetapkan kembali objek-objek pajak yang baru. Jadi satu itu insentif itu harus dievaluasi. 250 triliun loh insentif fiskal kita itu. Outcomes-nya apa? Kalau orang masuk investasi ke kita diberi keringanan pajak dengan harapan ada tenaga kerja yang diserap, apakah sudah dievaluasi memang menyerap tenaga kerja? Jangan-jangan tidak. Itu yang kita akan kita akan mengalami sebuah biaya pajak yang begitu mahal jadinya kalau tidak efektif. Nah, yang ketiga adalah yang saya cemas. Kalau kita lihat struktur kepemilikan dana ketiga, katakanlah aset likuid ya, di perbankan itu, selama pandemi, jumlah orang yang memiliki deposito atau katakanlah simpanan di bank dengan nilai 5 miliar ke atas, itu jumlahnya hanya 0,03%, tapi mendominasi 50% dari dana perbankan. Kalau demikian, saya melihat bahwa ketimpangan aset di kita itu sudah luar biasa. Kalau aset ketimpangan luar biasa, maka usaha-usaha atau sektor bisnis travel menengah tidak berkembang, pemerintah juga tidak bisa memperluas jangkauan atau cakupan dari penarikan pajak. Selama ini kan orang menganggap bahwa UKM itu harus diistimewakan, tidak perlu dipajak. Menurut saya itu nggak benar juga cara berpikir begitu. Dengan kata lain, bahwa sebetulnya kita sekarang sedang ada dalam situasi yang tidak juga baik-baik aman. Nah, ini tercerminkan dari rating Indonesia, walaupun Indonesia itu masuk investment grade, kemarin Standard & Poor's itu memberikan rating kita triple B, tapi dengan outlook negatif. Jadi sewaktu-waktu bisa turun gitu ya peringkatnya. Di bawah itu sudah tidak masuk investment grade seperti Brazil gitu ya. Kemudian ada Argentina. Itu negara-negara yang walaupun kelihatan memiliki aset besar, hutangnya besar, tapi mereka itu sebetulnya tidak atraktif. Apa risikonya kalau tidak atraktif atau tidak terlalu dipercaya? Itu surat berharga negara kita itu harus diberikan kupon yang tinggi atau yield yang tinggi. Dengan kata lain,
utang kita itu menjadi mahal juga. Jadi saat penerimaan pajak kita biayanya sudah mahal, 17%, terus surat berharga negara kita itu yield-nya itu masih 5%-an, masih terlalu mahal gitu ya. Kita kalah jauh dibandingkan Chile dan lain sebagainya yang sudah masuk A+ gitu ya. Maka saya kira ke depan ini sangat-sangat serius, daripada ngotak-ngatik aset dan utang, jauh lebih penting kita fokuskan energi kita untuk mengembangkan sektor UMKM secara serius, bagaimana kemarin juga sudah di-launch di KTT. Yang kedua adalah mereformasi sektor perpajakan kita sedemikian rupa dan menghilangkan insentif-insentif yang tidak perlu, agar penerimaan kita meningkat dan kemudian kita tidak terlalu bergantung kepada utang untuk membayar utang. Kira-kira begitu. Ya, menarik lagi sekarang ini kan masyarakat juga semakin gelisah karena macam-macam ini yang dipajaki oleh pemerintah nih. Ya. Dari insentif untuk karyawan dan lain sebagainya. Pada lain sisi pemerintah sendiri juga menerbitkan surat utang secara terus-menerus, bahkan kecenderungannya makin agresif. Bunganya juga sampai 7%. Terakhir sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah kan yield atau bunganya itu sampai di atas 7%. Ini kan luar biasa. Dan ini membuat perbedaan suku bunga yang harus dibayar oleh pemerintah itu menjadi makin membengkak, makin tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari negara-negara tetangga. Bahkan boleh dikatakan tertinggi di Asia. Ini situasi kita akan makin sulit ini, Pak. Dan ada yang mengatakan kita betul-betul sudah memasuki lampu merah, belum merah beneran, tapi paling nggak merah muda. Ya, saya melihat hal tersebut memang sedang kita hadapi ya. Maka kemudian kesimpulan saya, bagaimana meningkatkan penerimaan dari perpajakan dengan biaya yang murah. Kemudian bagaimana meningkatkan, kalau toh harus menerbitkan surat utang, surat berharga negara, bagaimana yield-nya juga semakin murah supaya beban bunganya tidak semakin tinggi. Jadi problem kita sekarang adalah untuk mencari pendapatan. Pemerintah itu biayanya terlalu tinggi, tidak efisien. Biaya pajaknya terlalu tinggi, biaya utangnya terlalu tinggi. Ini kan dua sumber ya, di luar pendapatan pajak. Di sisi lain saya lihat juga kita tidak terus bisa mengandalkan penerimaan dari sumber daya alam, karena itu sangat fluktuatif. Maka dua hal ini yang harus diperbaiki ke depan. Tidak ada jalan lain, adalah bagaimana mengefektifkan proses penarikan pajak, yang kemudian mendorong belanja-belanja kita itu harus menumbuhkan sektor bisnis lapis menengah. Kenapa? Karena mereka adalah basis pajak baru yang harus kita dorong untuk tumbuh. Kalau enggak, nanti seperti teman-teman di Kementerian Keuangan atau di Dirjen Pajak itu yang sering kali bilang, ya kalau ditanya pembayar pajak yang terbesar ya lu lagi gitu ya. Jadi sesuatu yang tumbuh. Nah, ini PR yang tidak gampang, tidak bisa diatasi hanya dengan debat kusir dan lain sebagainya gitu, saling ngeles dan selalu menggunakan komunikasi yang istilahnya tidak utuh informasinya. Nah, saya berharap pemerintah betul-betul bisa menjelaskan agenda reformasi pajak yang kemarin itu, mempertanggungjawabkan segala insentif itu bagaimana outcomes-nya, bagaimana dia bisa berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan di kemudian hari ya. 250 triliun dari 1.700 itu kira-kira 17% dari 1.500 tahun 2019. Kita mau menarik pajak, kita buang duitnya 17%, itu terlalu mahal. Yang satu, kita mau menerbitkan surat utang, yield-nya harus 5% sampai 6%, itu juga terlalu mahal. Jadi ini yang harus dipecahkan sebetulnya, daripada sekedar terus menjamin bahwa hutang itu positif, hutang itu produktif. Faktanya kan hutang 83% waktu itu digunakan untuk membayar utang sebelum pandemi. Setelah pandemi tentunya porsi untuk membayar utangnya jadi kecil. Kenapa? Karena menambah hutang baru juga sangat besar. Sehingga hutang baru yang sangat besar itu hanya kira-kira 45,7%-nya yang digunakan untuk membayar utang. Tapi
hutang yang sisanya yang besar itu suatu saat akan membebani pembayaran lagi di jangka waktu pemerintahan berikutnya. Dia akan menghadapi tekanan lagi seperti yang dialami oleh pemerintahan sekarang. Jadi menurut saya pemerintah juga selain dua hal tadi juga perlu meningkatkan komunikasi tentang bagaimana strategi pemerintah atau kerangka kerja pemerintah untuk mengurangi beban atau penumpukan beban pembayaran utang pada pemerintahan berikutnya. Karena utang itu bebannya itu akan terbagi lintas pemerintahan. Nggak bisa satu pemerintahan begitu eksklusif, tidak terdampak oleh pemerintahan sebelumnya, kira-kira begitu. Kemudian untuk hutang itu juga utang itu yang surat berharga negara itu yieldnya terlalu tinggi. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain, saya punya datanya untuk membandingkan beberapa negara berdasarkan rating kredit dari sebuah negara. Kita relatif tinggi sebetulnya masih. Salah satu yang menyebabkan rating kita tidak naik, dan biasanya kalau rating naik itu dia diikuti dengan kepercayaan itu diukur dengan yield yang rendah. Jadi orang tetap mau beli kalaupun yieldnya rendah. Di kita belum. Nah, kalau pemerintah menurunkan yieldnya agak lebih rendah, walaupun Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan sampai 3%, terendah dalam sejarah. Itu berbahaya, uang bisa lari keluar, gitu ya. Karena tahun 2019 pembeli SBN itu lebih dari 50% atau 57%-nya itu adalah pembeli dari luar, bukan dari dalam, gitu ya. Sehingga saya bisa membayangkan bahwa pemerintah memang hati-hati tentang yield. Selain insentif pajak yang harus dikurangi tadi, itu adalah bagaimana sekarang kita meningkatkan kepercayaan dan menaikkan rating supaya investor yang datang adalah investor yang berani membeli yield yang rendah di kita. Itu tidak ada jalan lain dengan melakukan reformasi perpajakan agar tax ratio kita naik, karena Indonesia dan India di tahun terakhir itu adalah negara dengan tax ratio yang di bawah 9% dengan penduduk banyak, gitu ya, di bawah 10%, maaf. Pada saat terjadi pandemi kemarin, orang bilang itu kan karena terjadi pandemi. Saya kira semua negara sedang melorot. Jadi kalau kita melorot sampai di bawah 10%, berarti memang sebelumnya sudah cukup rendah. Dan jangan salah, kita tahun 2019 itu tax ratio kita udah 9,8, di bawah 10 juga, gitu ya. Bahkan tahun 2017 juga sempat di bawah 10, gitu. Nah, maka menurut saya pengembangan ekonomi untuk lapis menengah yang lebih besar sebagai basis pajak yang potensial, dan ini tidak bisa cepat. Kedua adalah taxation yang harus juga diperjuangkan, salah satunya dengan melakukan diplomasi fiskal. Kenapa penting menurut saya, mumpung Indonesia menjadi pimpinan presidensi nanti untuk KTT 20. Karena negara berkembang itu sekarang cenderung banting-bantingan pajak supaya investor masuk. Dan kita yang sudah tax rasionya rendah makin terbanting, gitu ya. Maka sudah benar dulu ada upaya pertemuan pertama antara 5 Menteri Keuangan, ya, salah satunya Bu Sri Mulyani. Kemarin juga diusung lagi pada saat di Glasgow. Menurut saya itu akan cukup baik untuk memitigasi agar tidak terjadi rivalitas perpajakan yang saling mematikan. Namun di dalam negeri, lagi-lagi kita harus menghidupkan basis UKM kita, diperluas, gitu ya. Itu yang betul-betul maka anggaran belanja kita itu dan segala kebijakan dari pemerintah itu harus berfokus pada upaya-upaya itu ke depan. Memang tidak akan bisa cepat. Bayangkan entrepreneurial density kita, itu artinya jumlah perusahaan yang terdaftar per 1.000 penduduk, Indonesia itu 0,3. 0,3 itu artinya 3 unit bisnis yang terdaftar dalam 10.000 penduduk. Sementara Chili itu udah 10. Artinya 10,3. Di Chili itu berarti ada 103 perusahaan yang terdaftar.
perusahaan baru yang terdaftar di dalam 10.000 penduduk. Kita hanya 3. Iya. Jadi menurut saya mungkin kalau kita jalannya ke Chili itu kita bisa melihat di sana itu sektor middle-nya itu hidup gitu ya. Nah ini yang mungkin kita harus agak serius memperhatikan ini, dan untuk itu memang program-program pemerintah untuk pengembangan UKM itu ke depan memang harus betul-betul tepat. Jangan lagi hanya sekedar mengandalkan misalnya Tokopedia dan lain sebagainya, itu kan cuma intervensi di marketplace. Menurut saya tidak akan besar manfaatnya. Kita harus bereskan masalah industrial grid kita, gitu. Kita harus dorong untuk tumbuh institusi-institusi baru berupa UKM yang harus didorong untuk naik sehingga bisa bayar pajak. Jadi jangan dianggap pajak itu sebagai sesuatu yang instrumen belas kasihan pemerintah, sehingga kalau dia UKM lantas seolah-olah tidak perlu diberi pajak begitu ya. Dan kedua ya harus adil juga. Kalau sebuah investasi besar ketika membuat komitmen diberi insentif pajak sampai waktu tertentu dievaluasi tidak efektif, ya dihapuskan insentifnya. Menurut saya itu yang juga penting ya, ketegasan-ketegasan seperti itu. Jadi jangan main-main lagi kita dengan masalah tax ratio ini sangat-sangat serius. Kalau tidak kita akan betul-betul terbebani dengan sumber utang yang mahal, kemudian sumber penerimaan pajak yang juga mahal. Itu yang tampaknya perlu dibicarakan ya, menjadi diskursus yang serius di publik. Dan ketiga tentunya sebagai bagian terakhir menurut saya sudah waktunya pemerintah untuk menyusun kerangka komunikasi yang baik ke publik tentang bagaimana pemerintah memitigasi risiko penumpukan beban pembayaran utang itu di pemerintahan berikutnya. Toh pemerintahan sekarang juga sudah mulai merasakan bagaimana surat berharga negara yang diterbitkan di pemerintahan SBY dulu gitu juga pada tahun 2018 dan 2019 itu menyebabkan jumlah utang yang digunakan untuk bayar utang itu menjadi besar gitu ya. Itu yang mungkin perlu dikomunikasikan ke publik dengan baik, dengan cara yang gampang dipahami, jangan dengan cara-cara yang justifikasinya terlalu kuat gitu ya, seolah-olah sudah proper, sudah baik gitu. Itu yang sudah produktif digunakan, faktanya kan tidak seperti itu, karena memang bebannya sudah tinggi gitu ya. Maka menurut saya yang terakhir ini juga cukup penting dan masih langkah untuk mencetak. Selalu dibilang bahwa kami mengelola hutang dengan hati-hati. Dengan hati-hatinya itu apa? Itu kan harus diungkap ke publik tuh. Roadmap itu yang penting supaya publik juga bisa paham, dan kedua kalau mau memberi masukan juga bukan masukan-masukan yang dangkal gitu ya, bukan kira-kira begitu pasti. Publik juga para investor juga makin nggak percaya Pak, kalau misalnya pemerintah tetap bersikap seperti sekarang dalam pembangunan. Misalnya ada proyek pembangunan rel kereta ringan sampai 1 triliun per kilometer. Ada proyek raksasa pembangunan tol atau pembangkit listrik tanpa tender dan lain sebagainya. Kan ini semua menunjukkan bahwa pengelolaan utang kita dilakukan secara tidak hati-hati. Dan ini membuat mereka yang ingin invest di surat berharga negara berpikir 2 kali ini Pak. Meskipun banyak perbaikan, misalnya perbaikan administrasi dilakukan, tapi kalau kebijakan pembangunannya masih seperti sekarang, ini akan membuat Indonesia dipandang sebagai negara yang berisiko tinggi, dan rakyat akan makin males Pak membayar pajak, terutama sejak misalnya ada kasus Pandora Papers, di mana orang-orang yang namanya tercantum di situ tidak diapa-apakan, malah dapat tugas baru yang luar biasa. Ini jelas menunjukkan suatu ketidakadilan yang menjengkelkan bagi rakyat pada umumnya. Ini belum lagi sekarang saya mendengar kabar ini, ketika harga ayam naik sekarang itu banyak peternak kecil tidak bisa memanfaatkan apa-apa atau tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sudah dibantai oleh para peternak ayam raksasa yang sebagian besar memang perusahaan asing gitu. Dalam arti beberapa waktu yang lalu kan harga ayam pernah jatuh sampai rendah sekali dan menyebabkan kebangkrutan di mana-mana, kebangkrutan di kalangan peternak kecil. Sekarang ketika yang kecil-kecil bangkrut, yang besar-besar
seenaknya aja menaikkan harga ayam, sehingga ini akan membuat makin banyak unit usaha formal di Indonesia terus mengkecil karena dihantam oleh yang besar-besar yang memanfaatkan liberalisasi ekonomi. Bagaimana Pak? Ya, itu salah satu yang saya bilang tadi. Kalau kita mau concern untuk menghidupkan lapis ekonomi baru yang tumbuh gitu ya, seperti UKM, ya suka tidak suka ya masalah persaingan usaha yang sehat itu harus di backup betul gitu ya, betul. Karena kalau didominasi oleh yang besar-besar, maka tidak akan pernah tumbuh. Dan struktur kekayaan atau aset liquid kita tadi yang sudah saya sampaikan bahwa 50% dana di bank itu dipegang oleh 0,03 rekening itu nggak akan mengalami perbaikan, dan di pajak juga kita begitu. Untuk di atas 5 miliar itu 0,03 wajib pajak juga, 0,03% wajib pajak, kecil sekali 0,03 itu. Sama dengan 0, kecil sekali Pak. Ya, terima kasih banyak nih Pak. Udah setengah jam lewat tapi asik nih. Pandangan Anda seperti biasanya mendalam dan tajam serta sangat realistis tentunya. Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah perbincangan saya dengan mantan anggota Ombudsman Republik Indonesia Bapak Alam Syah Saragih. Dan kita masih akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Dan sekali lagi, Bravos. Bravos, your digital radio station.